Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Rentika, saya bertugas di UPTD SDN 2 Karangtong, Indramayu. Di sini saya akan memaparkan hasil materi yang telah saya rangkum melalui platform Merdeka Mengajar. Adapun di antaranya terdapat dua poin besar yang akan saya paparkan. Yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Kita bahas satu persatu. Makna kurikulum dalam pendidikan. Dalam makna kurikulum dalam pendidikan terdapat 4 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua mengapa kurikulum diubah, dan yang ketiga kurikulum dan pembelajaran. Kita bahas satu persatu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, sehingga dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dan diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Menurut Rob Taylor, dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, terdapat 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi berupa penilaian. Tapi, ada beberapa negara yang mengklasifikasikannya menjadi 3 bagian. Pertama, tujuan, yang kedua, panduan pedagogik, dan yang ketiga, panduan asesmen. Kurikulum memiliki peran, yaitu sebagai acuan, dan fungsi kurikulum adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi menjadi kerangka kurikulum, di antaranya: 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, memilih dan menilai sesuatu yang relevan. Kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan melakukan adaptasi sesuai dengan karakteristik siswa. Proyeksi pendidikan OECD tahun 2030 memiliki 4 penilaian. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, psikomotorik. Dan yang keempat, yaitu nilai. Kurikulum merdeka ini menggunakan siklus inquiry, yaitu rasa ingin tahu yang digabungkan dengan mencakup karakteristik siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu mengapa kurikulum perlu diubah. Kurikulum perlu diubah itu ada beberapa poin penting, di antaranya terdapat 3 pilar pendidikan, yaitu keterlibatan orang tua, masyarakat, dan sekolah. Dan terdapat juga perancangan kurikulum. Yang pertama yaitu kebutuhan, yang kedua pendapat dari orang tua, masyarakat, atau sekolah, yang ketiga pengalaman, yang keempat hasil belajar, dan yang kelima kepentingan murid. Terakhir, kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum sendiri bersifat dinamis sehingga perlu adanya evaluasi secara berkelanjutan, minimalnya 5 tahun sekali. Kurikulum memiliki 3 poin yang harus kita laksanakan atau kita tahu, di antaranya terdapat visi, yaitu tujuan jangka panjang. Yang kedua, misi, cara sekolah mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu tujuan sekolah mau seperti apa ke depannya. Sedangkan pembelajaran terdapat 4 poin. Yang pertama, setiap sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media, dan asesmen atau penilaian. Yang kedua, pengorganisasian pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik siswa di sekolah berupa intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, sistem pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Dan yang keempat yaitu karakteristik siswa disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Poin besar yang kedua yaitu pembelajaran versi kurikulum merdeka.
Kurikulum Merdeka sendiri terdapat 2 poin. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Yang kedua, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kita bahas satu persatu. Prinsip umum pembelajaran. Terdapat 5 poin, di antaranya 1. Mempertimbangkan capaian belajar siswa. Maksudnya, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar, kita dapat memfasilitasi dengan menggunakan asesmen diagnostik, yaitu penilaian di awal. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya, murid dapat mengetahui apa yang ia pelajari saat ini atau nanti. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Maksudnya, capaian berpikir dengan literasi itu harus disesuaikan atau dipadu-padankan. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Maksudnya, mengenai konteks diri dan lingkungan. Perlu adanya adaptasi, disesuaikan dengan lingkungan di sekitar murid. Yang terakhir yaitu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan, yaitu bagaimana cara siswa untuk dapat memecahkan isu atau masalah yang ada pada saat ini atau ke depannya seperti apa. Selanjutnya yaitu struktur pembelajaran pada kurikulum prototype. Di sini juga ada poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, strukturnya itu berupa intrakurikuler, berupa muatan lokal. Nah, salah satu contohnya yaitu membangun rasa ingin tahu dari mata pelajaran IPAS yang digabungkan atau dipadu-padankan dari pembelajaran IPA dan IPS atau pengintegrasian dengan pembelajaran lain. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Contohnya pramuka, paskibra, PR yang disesuaikan dengan minat siswa. Yang keempat, asesmen atau penilaian, pengumpulan data dari keseharian siswa di sekolah maupun di rumah. Yang kelima yaitu model pembelajarannya. Ini ada reguler, blok yang dilakukan terpisah ataupun model kolaborasi, pembelajaran terpadu. Nah, sekian materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan informasi yang telah saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh kegiatan saya pada saat menyampaikan informasi kepada guru-guru senior saya. Dan ini pun ada refleksi ataupun umpan balik. Refleksinya, saya merasa senang mempelajari dan memahami tentang kurikulum Merdeka. Adapun sampel umpan balik yang telah saya dapatkan dari beberapa guru, salah satunya guru SMK. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.